Selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Saya akan membacakannya buat kita semua. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ada seorang bapak, 37 tahun umurnya. Pekerjaannya supir online. Dia punya 3 orang anak, berumur 11, 8, dan 5 tahun. Tinggal di rumah kontrakan. Beberapa waktu lalu masuk rumah sakit, hampir tidak tertolong nyawanya karena sudah sesak nafas dan kejang-kejang sewaktu dibawa oleh istrinya dari rumahnya. Setelah diperiksa, hasil diagnosa dokter adalah kram otot jantung yang disebabkan GERD atau asam lambung yang terpicu karena stres, kata dokter. Bapak ini stres karena banyak yang dipikirkannya dan gak menemukan jalan keluarnya. Salah satunya, dia bingung bagaimana membayar cicilan mobilnya yang dia beli 6 bulan lalu untuk dia pakai buat mencari uang sebagai taksi online. DP mobilnya pun didapatnya dari sedikit warisan yang diberikan orang tuanya, dengan harapan mobil itu akan meningkatkan taraf hidupnya nanti. Semenjak dikeluarkan peraturan di rumah saja, dia tidak bisa lagi narik penumpang, istilah yang dipakainya. Awalnya dia tidak pernah khawatir. Dia percaya Tuhan sanggup dengan segera menyelesaikan pandemi ini. Dia juga yakin dia akan dapat kembali menghasilkan uang untuk keluarganya. Kenyataannya, pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang. Dan belum tahu sampai berapa lama lagi ini semua akan berakhir. Dan dia pun mulai ketakutan. Kapan ini akan kembali normal? 2 bulan sudah dia tidak berpenghasilan, sementara tuntutan hidupnya terus menekannya. Mobil yang dibanggakannya bakal meningkatkan taraf hidupnya tadi, terancam ditarik dealer karena sudah tidak bayar cicilan. Dia merasa harga dirinya mulai dipertaruhkan di depan keluarga, teman, bahkan tetangga-tetangganya. Sementara di ruang tunggu rumah sakit, istri dan anak-anaknya menangis ketakutan. Takut akan kehilangan orang yang dikasihinya ini. Bapak ini selamat dari masa krisisnya. Dia masih memiliki kesempatan hidup, kesempatan untuk bekerja dan menjalani tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Istri dan anak-anaknya sangat bahagia. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkan orang yang dikasihinya ini. Tapi dalam kenyataannya apa yang terjadi? PSBB masih berlangsung. Mobil yang adalah mata pencariannya tadi terancam lenyap. Bagaimana dia akan mencari uang? Mau makan apa keluarganya nanti? Bagaimana meneruskan bayar kontrakannya?
sekolah anak-anak. Dan ini semua yang sejak awal dia pikirkan, hingga akhirnya dia masuk rumah sakit. Kekhawatiran yang menurut dia tidak ada jalan keluarnya. Saya ulangi, kekhawatiran yang menurut dia tidak ada jalan keluarnya. Kembali ke bacaan kita tadi. Saul takut menerima tantangan tentara Filistin. Dia tahu kekuatan tentaranya tidak seberapa dan dia tahu akan kalah. Namun Daud tidak. Dia berani. Di ayat 32 Daud mengatakan, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ini menandakan betapa Daud mencintai bangsanya dan siap membela untuk bangsanya. Di ayat 37, Daud juga mengatakan, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Di sini menandakan bahwa Daud mempercayai 100% hidupnya di tangan Tuhan. Ayat-ayat ini menggambarkan kalau Daud berani menerima tantangan itu karena cinta dan kesetiaannya terhadap bangsa dan Tuhannya. Mungkin tidak Daud akan kalah saat itu. Secara hitungan manusia sangat mungkin. Lalu jika Daud kalah, apakah dia akan malu dan merasa kehilangan harga dirinya? Harga diri yang mana? Dia bukan seorang prajurit kok. Semua juga sudah ragu dengan tampilan atau perawakan Daud yang kecil dan masih muda. Jadi wajar saja jika kalah di medan perang. Mental yang dipunyai Daud saat itu adalah nothing tulus, yang maju saja biar Tuhan yang berperang. Menjalani hidup dengan nothing tulus, ini yang perlu kita praktekkan di masa saat ini. Masa di mana kita semua diperhadapkan dengan virus corona yang menakutkan dan dampak pandemi yang sangat mengerikan. Di mana banyak dari kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, tidak bisa makan, sekolah berantakan. Mari kita ingat kembali pengalaman hidup kita. Waktu kita baru naik jabatan, kita bilang, "Puji Tuhan," bukan? Waktu bisa beli motor, kita juga bilang, "Puji Tuhan," bukan? Waktu kita memasuki rumah baru, bukankah kita juga mengadakan ibadah ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima? Karena apa? Karena kita percaya bahwa semua itu dari Tuhan, bukan? Lalu sekarang, jika karena pandemi yang panjang ini, kita terpaksa harus kehilangan apa yang sudah pernah kita miliki, apakah itu artinya kita tidak diberkati Tuhan? Apakah berkat Tuhan diukur berdasarkan seberapa banyak materi atau jabatan yang kita miliki? Dan apakah yang dinamakan berkat Tuhan itu hanya berupa kekayaan saja? Bukankah ujung dari perjalanan iman kita adalah kehidupan kekal dan bukan kehidupan dunia? Ini tantangan sesungguhnya yang harus kita hadapi. Setiakah kita kepada Tuhan waktu dalam keadaan terburuk sekalipun di hidup kita? Mampukah kita melepaskan keterikatan kita kepada materi yang kita miliki? Mampukah kita menghadapi hari esok dengan bermentalkan nothing tulus, ya maju saja biar Tuhan yang berperang untuk kita? Saat ini, selama masa pandemi berlangsung,
PSBB masih diberlakukan, banyak dari kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin akan mulai kehilangan satu persatu dari apa yang kita punya, seperti Bapak muda tadi. Namun ingat, bila Tuhan 5 tahun lalu, 10 tahun, 20 tahun lalu bisa memberimu kesempatan untuk memiliki pekerjaan, kendaraan, bahkan rumah, masakan kamu masih meragukan Tuhanmu mampu memberikannya kembali 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun mendatang? Saudara yang terkasih, Tuhan yang pernah memberi bangsa Israel makan mana dan burung puyuh, Tuhan yang sama yang melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama juga yang akan melepaskanmu dari dampak pandemi COVID-19 ini. Pergilah, hadapilah tantangan hari barumu dengan nothing tulus. Ya maju saja, biar Tuhan si pemberi berkat itu yang berperang untuk kita. Engkau tidak jalan sendirian. Tuhan Yesus menyertai engkau. Amin. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada malam ini Engkau kembali menyegarkan kami dengan renungan malam ini, dengan firman yang boleh kami dengar. Bapa, biarlah Engkau yang tetap setia menemani kami Tuhan, sehingga di saat kami bangun besok pagi, kami boleh punya kekuatan, karena ada Engkau yang menemani kami. Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh merasakan tangan pengasihan-Mu yang tidak pernah lepas dari kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, yang saat ini sedang terus berupaya untuk mencari jalan bagaimana caranya agar virus ini tidak tetap terus berkembang. Berkati para medis, dokter, suster, perawat, dan semua yang bekerja di dalam rumah sakit. Engkau mau berkati Tuhan, karena mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan banyak jiwa. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan kekasih hatinya. Biarlah Engkau yang mau hibur mereka, Engkau yang mau kuatkan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh punya setitik harapan bahwa ada Engkau yang setia menemani hari-harinya. Bapa dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap terus menguatkan iman kami, sehingga kami boleh tetap kuat dan tidak goyah. Ini kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami untuk kami bisa menjalani hari esok. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.